Peserta dimohon duduk kembali. Amanat. Diharapkan Bapak Kepala Sekolah sekaligus berkenan untuk membuka pelaksanaan LPK pengurus OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sampaikan amanat, izin saya buka masker terlebih dahulu ya, biar suaranya jelas ya. Anak-anakku, pengurus OSIS SMA Negeri 1 Karangnongko yang saya cintai dan saya banggakan, ya. Untuk pengurus lama, saya ucapkan terima kasih atas bakti kalian kepada SMA Negeri 1 Karangnongko periode tahun 2021-2022 yang sudah kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga ya, amal perjuangan kalian ya, itu mendapat imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pengetahuan, wawasan ya, yang kalian peroleh selama menjadi pengurus OSIS ini akan bermanfaat bagi kehidupan kalian di masa yang akan datang. Ya. Sekali lagi, ya, atas nama pribadi pengurus sekolah mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku pengurus lama, pengurus OSIS periode tahun 2021-2022 yang tadi secara resmi sudah menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus OSIS baru periode tahun 2022-2023. Kepada anak-anakku pengurus OSIS SMA Negeri 1 Karangnongko periode tahun 2022-2023, saya ucapkan selamat menjalankan tugas, selamat mengembangkan diri kalian, karena banyak sekali pengetahuan, wawasan yang akan kalian dapatkan lewat organisasi ini. Hanya pesan saya yang perlu kalian ingat, marilah kita bersama-sama menghidupkan organisasi, jangan mencari hidup dari organisasi. Ya. Tolong dicamkan, mari bersama-sama kita menghidupkan organisasi, jangan mencari hidup dari organisasi. Karena pengalaman yang kalian dapatkan itu akan sangat bermanfaat bagi kalian di depan. Baik nanti setelah lulus SMA kalian di jenjang pendidikan tinggi, apalagi ketika kalian masuk ke dunia kerja. Di dalam wawancara kerja, pengalaman organisasi ini ternyata sangat penting dan sangat mendukung kesuksesan kalian di dalam meraih karir. Mungkin saya bisa berbagi cerita ya. Mohon maaf Bapak Ibu guru ya. Saya berbagi cerita ya. Saya punya pengalaman di bidang organisasi ya. Di ketika sekolah di SLTA, waktu itu belum ada SMA, saya tidak di SMA tapi di STG, Sekolah Pendidikan Guru Negeri Klaten, STG Klaten. Di situ saya juga mengurus OSIS. Dari situ ya, kuliah S1 di jurusan Bimbingan Konseling IKIP Yogyakarta. Saya juga di organisasi itu sebagai ketua himpunan mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Itu tahun 1991-1992. Kemudian ketika bekerja memulai karir sebagai guru ya, tahun 2006 ya, gempa itu 2006 ya Pak ya. Nah, setelah gempa itu ada reorganisasi untuk guru-guru bimbingan konseling di Kabupaten Klaten ya. Kalau sebelumnya dari tahun 2000 itu saya menjadi pengurus ya. Tapi dimulai tahun 2006 itu sebagai ketua musyawarah
Guru Bimbingan dan Konseling SMA Kabupaten Klaten. Periodisasi berlaku setiap 2 tahun, namun dari tahun 2006 itu ketika reorganisasi sampai tahun 2019 ya, ini saya masih tetap dipercaya oleh teman-teman sebagai ketua MDPK SMA Kabupaten Klaten. Di samping itu, di level provinsi, mulai tahun 2012 sampai dengan sekarang, saya masih aktif sebagai salah satu pengurus daerah Asosiasi Bimbingan dan Konseling Provinsi Jawa Tengah. Ya, jadi sampai nanti tahun 2025 perpanjangan yang terbaru kemarin 2021 sampai dengan 2025 ya, untuk Asosiasi Bimbingan dan Konseling dan juga sebagai pengurus daerah, dan sekarang bukan di bidang organisasi ya, di mana di Asosiasi Bimbingan Konseling itu anggotanya pengurusnya itu dari jenjang perguruan tinggi sampai dengan yang paling bawah itu SD. Jadi guru yang bergerak di bidang bimbingan konseling ya, terwadai dalam Asosiasi Bimbingan Konseling. Di samping itu ya, tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 kemarin saya melaksanakan tugas juga di organisasi yang lain, yaitu sebagai ketua 2 Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling SMA Provinsi Jawa Tengah. Ternyata dari kegiatan-kegiatan organisasi ini itu sangat bermanfaat ketika menambah wawasan ketika kita melaksanakan tugas. Ya. Dan keterampilan-keterampilan yang tidak kita dapatkan dari bangku pembelajaran lewat Bapak Ibu guru, itu justru kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman di bidang organisasi. Satu prinsip, makanya yang saya tularkan ke kalian, ya, prinsipnya ketika kita sudah masuk di organisasi sosial yang semacam ini, maka kita harus berprinsip jangan mencari hidup dari organisasi, tapi bagaimana kita berpikir untuk menghidupkan organisasi. Maka organisasi itu akan berkembang. Nah ini mumpung kalian masih muda, ya silahkan nanti dikembangkan. Itu akan melatih kedewasaan kalian. Pengambilan keputusan, baik sebagai ketua ataupun sebagai seksi, itu pasti ketika kita di organisasi itu diajarkan pada pengambilan keputusan. Juga itu silahkan. Dan saya berpesan ya, kelola OSIS ini sebaik-baiknya. Susunlah program kerja, karena dasar utama yang akan kalian lakukan nanti selama 1 tahun ini apa? Program kerja OSIS, dan ini dikoordinasikan dengan Bapak Ibu Pembina OSIS. Program yang disusun silahkan dikoordinasikan dengan Bapak Ibu Pembina OSIS dengan kesiswaan, dan nanti finalnya itu silakan dikoordinasikan dengan kepala sekolah ya. Dalam hal ini saya digunakan sebagai kepala sekolah agar nanti kegiatan itu nyambung antara kegiatan kesiswaan ya, kegiatan OSIS, kegiatan kesiswaan dengan program kerja sekolah secara keseluruhan. Sehingga nanti kalau runtut itu juga enak. Kalau runtut itu juga enak. Sebagai tadi disampaikan bahwa kalian ada sebagai fasilitator dan mediator, juga sebagai teladan bagi teman-teman kalian siswa SMA Negeri 1 Karanglombok. Mudah-mudahan apa yang menjadi janji kalian tadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku ya, sebelum kalian melaksanakan tugas yang tadi sudah saya lantik, 2 hari ini nanti kalian akan diberikan pelatihan pembekalan agar nanti kalian bisa lebih siap di dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai pengurus OSIS, mulai dari planning, organizing, evaluating,
maupun tidak lanjut. Ya. Sehingga ini agar nanti kalian bisa matang sehingga dalam membuat perencanaan itu bisa lebih baik. Dan pada kesempatan ini juga, kalau tadi saya sudah melantik pengurus OSIS, maka pada sore hari ini juga latihan dasar kepemimpinan pengurus OSIS SMA Negeri 1 Karanglongko tahun pelajaran 2022-2023 saya nyatakan dibuka. Semoga menjadi barokah untuk kita semua dan diridhoi oleh Allah sehingga bisa memberikan manfaat yang banyak untuk kita maupun SMA Negeri 1 Karanglongko ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.